Kenalin, gue Khair Klose, bule Yerman yang mending jualan sosis daripada light logika yang jak napak tanah begini. Kasus makan bergizi gratis, MBG, ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala karena urusan perut kok malah jadi urusan proyek aplikasi yang harganya jak masuk akal. Logika MBG, kena yang kagak, keracunan iya. Mimin heran banget, dana 300 triliun itu kalau dibeliin telur atau daging berkualitas di pasar lokal, udah bisa bikin anak se-Indonesia badannya kayak Hulk. Tapi kok malah ada ratusan siswa yang keracunan. Ini artinya ada simbiosis yang putus antara panitia makanan sama kebersihan dapur. Mimin light anaknya temen Mimin makan MBG emang kelihatan enak di foto, tapi pas dimakan malah bikin bolak-balik ke WC. Ini mah bukan makan bergizi, tapi makan bikin geli perut. Aplikasi 300 triliun, buat apain sih? Yang paling bikin Mimin pengen banting HP hantu Mimin adalah anggaran aplikasi MBG yang katanya buat menggabasi. Hello, sejak kapan aplikasi bisa gerasen makanan basi atau bakteri di sayuran? Penggabasan itu harusnya dilakukan sama orang yang napak tanah, yang nisek langsung ke dapurnya, bukan lewat layer HP yang uyung-uyungnya cuma jadi ladang korupsi narasi. 300 triliun buat aplikasi itu narsisme digital yang bener-bener ya di tengah rakyat yang lagi susah. Anomali makan gratis, uangnya lari ke mana? Mimin dapat info kalau vendor-vendor ini ditekan harganya biar sisa anggarannya bisa masuk kantong atau buat bayar sistem itu yang jak berguna itu. Hasilnya, kualitas bahan pangan diturunin. Laki-laki teknis yang harusnya dapat upah layak buat masak dan distribusi malah dapat risehan. Ini anomali besar. Harusnya simbiosisnya itu sederhana, ada uang, ada bahan segar, ada tukang masak yuyur, anak kenayang. Sekarang malah, ada uang triliunan, ada aplikasi mahal, anaknya masuk rese. Mimin takut masa depan anak kita. Kalau begini terus, Mimin takut anak-anak kita bukan jadi cerdas, tapi malah jadi trauma sama makanan sekolah. Pemberdayaan itu harusnya ke petani lokal dan ibu-ibu kantin yang udah jelas cara masaknya, bukan ke perusahaan itu yang cuma jago bikin interface tapi jak tahu bau ayam busuk. Di Yerman sistem makan sekolah itu simpel dan ketat pengawasannya secara fisik, bukan lewat aplikasi halu. Intinya, MBG ini yang cuma jadi ayam pamer anggaran besar kalau kenyataan di lapangan malah jadi petaka. Mending duitnya buat beli happy call sama saus tiram Indonesia yang jelas kualitasnya daripada buat aplikasi 300 triliun yang jak bisa dimakan. Mimin makin bingung sama hitung-hitungan ayam ini. Modal total 300 triliun tapi pas sampai ke piring bocil cuma dapat jatah 14.000 perak. Ini namanya anomali matematika yang jak napak tanah. Kalau kita hitung pakai logika waras, selisih duitnya itu lari ke mana kalau bukan buat bayar, pajak narsisme, dan proyek aplikasi halu tadi. Bayangin 14.000 di tahun 2026 dapat apa sih? Paling cuma dapat nasi sesuai sama lauk yang kualitasnya dipertanyakan. Padahal di pusat, narasinya pamer anggaran triliunan seolah-olah mau gasih makan steak tiap hari. Ini jelas-jelas simbiosis parasit, orang-orang di atas kena yang makan anggaran lewat proyek sistem pengawasan, sementara anak-anak di sekolah cuma dapat, ampas, yang bikin keracunan. Mimin rasa ini mah bukan mau bikin anak pinter, tapi cuma mau bikin laporan pamer kerian doang. Anggaran segede gunang tapi eksekusinya receh banget, uyung-uyungnya laki-laki fungsional di lapangan, tukang masak dan kurir, yang pusing karena disuruh bikin makanan enak pakai modal mepet. Kalau modalnya cuma segitu, ya jangan heran kalau kualitas bahannya amburadul dan jak higienis.